saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang sedang berenang melawan arus untuk kembali ke tempat Putri Duyung, sedangkan di dalam klan Putri Duyung pada saat ini Qian Ning yang pada saat ini menunggu kedatangan dari Babang Tamfan Xiao Yan. Lalu di tengah-tengah penantiannya ini seorang tetua pada saat ini berambut abu-abu meratap di wajahnya dan datang ke arah Qian Ning, jadi dirinya juga adalah salah satu tertua dari klan Putri Duyung dan dirinya segera berkata kepada Qian Ning, tidak peduli seberapa kuat mereka, namun jumlah monster darah itu tidak diketahui dan bahkan ada monster darah yang lebih kuat yang berada di markas, sehingga dirinya khawatir bahwa orang-orang yang dibawa oleh Tuan Putri benar-benar ceroboh. Menanggapi hal tersebut Qian Ning segera berkata agar tetua jangan berbicara omong kosong, apalagi tuan muda ini telah ditunjuk oleh pendeta tertinggi dan mereka pasti akan kembali. Melihat penampilan cemas dari Qian Ning, tetua ini pun seketika meminta Tuan Putri Qian Ning untuk kembali dan beristirahat. Lalu biarkan dirinya menunggu kedatangan mereka sementara Tuan Putri beristirahat. Mendengar hal tersebut Qian Ning pada akhirnya dengan ekspresi serius mengucapkan terima kasih kepada tetua yang bernama Tetua Sizi. Qian Ning lanjut berkata bahwa dirinya akan menunggu Tuan Muda kembali ke sini dan jika dirinya tidak kembali maka Qian Ning akan mencarinya. Pada saat ini semua orang benar-benar dalam kondisi cemas menunggu kehadiran Xiao Yan. Mereka adalah satu-satunya harapan terakhir bagi ras Putri Duyung demi keberlangsungan kehidupan mereka. Sementara itu tetua yang bernama Tetua Sizi pada saat ini terlihat pesimis. Tentu saja hal itu dikarenakan mereka telah lama bertempur melawan monster darah. Semua orang pada saat ini hanya bisa menunggu dengan cemas atas kembalinya kelompok Xiao Yan. Waktu menunggu ini benar-benar terasa menyiksa hingga akhirnya terdengar suara gemuruh di dalam air. Qian Ning pada akhirnya melihat kilatan pelangi yang muncul di kejauhan, dirinya pada akhirnya bergumam akhirnya mereka pada saat ini telah kembali, pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera mendarat satu demi satu, Xiao Zhan pada saat ini menatap ke arah Qian Ning, Xiao Zhan benar-benar sangat fokus melihat pemandangan yang ada di hadapannya, melihat hal ini Feng Feng berkata, Xiao Zhan apa yang kamu tonton? Mendengar pertanyaan ini Xiao Zhan pun gelagapan dan ketika dirinya hendak menjawab dia pada saat ini hanya bisa menjawab tidak apa-apa. Feng Feng pada akhirnya tertawa geli melihat ekspresi Xiao Zhan yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Saat ini Xiao Yan mengabaikan kesenangan beberapa orang tetapi ia sudah terbiasa dengan itu, dan perkelahian antara saudara selalu dapat membuat suasana lebih santai. Lalu Xiao Yan hanya tersenyum tak berdaya ketika melihat ini, dan kemudian bergerak menuju Qian Ning. Xiao Yan apakah kamu baik-baik saja untuk pergi kali ini? Saat ini Qian Ning memandang tubuh Xiao Yan dengan cemas dan makna dari kekhawatiran itu sudah jelas. Lalu ketika Xiao Zhan melihat bahwa Qian Ning begitu peduli dengan Xiao Yan maka dia segera berlalu. Lalu dia mengangkat tangannya dan menyerahkannya ke Qian Ning. Lalu ada beberapa luka kering di lengan dan beberapa luka kecil tidak dapat dihindari selama pertempuran. Xiao Yan baik-baik saja tapi aku terluka dan ini sangat serius. Saat ini Xiao Zhan menatap Qian Ning dengan tatapan yang menyedihkan, memandang Xiao Yan yang tiba-tiba di depan lengan unicorn dan melihatnya dengan garis hitam. Dengan pertempuran Xiao Yan hatiku diam-diam berkata, kapan pertempuran Xiao Yan menjadi begitu rapuh? Saat ini Qian Ning juga bergegas melewati tanpa khawatir dan jari-jarinya yang ramping dengan lembut memegang lengan Xiao Zhan, dan aroma lembut yang menyertai permukaan membuat Xiao Zhan gemetar. Luka telah mengering, tetapi lebih baik untuk membalutnya. Keluargaku memiliki salep yang sangat istimewa yang sangat efektif untuk cedera eksternal dan tidak akan meninggalkan bekas luka. Saat ini Qian Ning benar-benar mulai menangani luka-luka di Xiao Zhan. Lalu Xiao Zhan dengan hati-hati memberi obat pada Xiao Zhan yang memandang dengan penuh perhatian pada gadis cantik yang dengan lembut membalut lukanya seperti seolah sedang bermimpi. Kemudian Qian Ning bertanya dengan lembut, apakah itu sakit? Xiao Zhan berkata sedikit malu. Xiao Yan memandang Xiao Zhan dengan lelucon lucu di sampingnya. Tidak ada, terima kasih Tuan Putri atas perhatianmu. Saat ini Xiao Zhan sepertinya merasa sedikit memandang Xiao Yan,
Lalu ekspresi yang menyala-nyala membuat pertengkaran itu semakin memalukan. Setelah Qian Ning membantu Xiao Zhan mengatasi lukanya, dia malu menemukan alasan untuk menyelinap pergi dan kegembiraan di hatinya dipenuhi dengan Xiao Yan secara langsung seluruh pikiran pertempuran. Xiao Zhan pertama kali merasa bahwa itu adalah hal yang sangat indah untuk menyukai seseorang sendirian. Setelah menonton Xiao Zhan dengan tenang mengambil beberapa langkah, dia mulai mengungkapkan bentuk aslinya. Dia sangat senang sedangkan Qian Ning tertegun, lalu tiba-tiba menutupi mulutnya tersenyum dan merasa terhibur dengan penampilan Xiao Zhan. Qian Ning tertawa, Xiao Yan juga tersenyum pahit ketika melihat Xiao Zhan. Aku tidak menyangka bahwa pria yang terlihat seperti 5 besar dan 3 pria tebal masih memiliki sisi yang lucu. Xiao Yan berkata jika Xiao Zhan biasanya tidak suka ini, kata Xiao Yan perlahan, dan pipi Qian Ning memerah setelah berbicara. Dia secara alami mengerti arti Xiao Yan dan tiba-tiba merasa sedikit malu. Qian Ning mengguncang topiknya dan mengatakan putra monster darah. Ketika sesepuh Shizi datang dan para prajurit di klan mereka sangat peduli tentang masalah ini, monster darah telah menyusahkan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka akan bertarung. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Xiao Yan. Mereka semua menunggu jawaban Xiao Yan yang terkait dengan keselamatan putri duyung mereka di masa depan. Semua sudah mati, satu tidak tersisa, kata Xiao Yan datar dan beberapa dengan nada setuju. Saat ini beberapa karakter sederhana diucapkan dari mulut Xiao Yan setelah keheningan singkat. Mereka mendengar keributan dan bahkan Qian Ning dan Shizi Elder memiliki wajah yang luar biasa. Tuan Xiao Yan, kami memiliki pemahaman tertentu tentang monster darah yang telah berurusan dengan kami untuk waktu yang lama. Ada 9 bintang kuat dalam monster darah dan ada lebih dari 1, lalu karena itulah mereka memukul saya dengan buruk. Qian Ning agak takut membayangkan pernyataan Xiao Yan. Tidak hanya Qian Ning akan tetapi juga putri duyung lain memandang Xiao Yan dengan mata yang luar biasa. Membunuh semua mustahil. Aku tidak tahu ada berapa puluh ribu monster darah di sana. Selain itu hanya beberapa dari kalian yang akan membunuh mereka semua. Aku merasa tidak mungkin. Saat ini suara-suara pertanyaan terus berdering. Mereka tidak memiliki prasangka terhadap Xiao Yan. Tetapi mereka tidak dapat mempercayai fakta bahwa Xiao Yan telah membunuh semua monster darah ini. Lalu setelah Xiao Yan membalik telapak tangannya saat ini ribuan kristal darah muncul. Meskipun volumenya tidak besar, namun mereka semua disatukan dan sangat menyilaukan. Kemudian lampu merah segera terpantul di wajah semua orang. Lalu keributan itu lebih keras dari sebelumnya dan masing-masing terpana. Di sini ada ribuan kristal darah di sini. Sulit untuk satu kristal darah muncul di 100 dari 8 monster darah bintang 8. Namun Anda benar-benar memiliki ribuan. Xiao Yan, berapa banyak monster darah yang Anda bunuh? Saat ini Qian Ning memandang tumpukan kristal darah sejenak dan sedikit terdiam. Lalu Xiao Yan pun berkata jika dia memang membunuh 100.000 monster darah bintang 8, 3 monster darah bintang 9, dan monster darah dengan kekuatan puncak 9 bintang yang kuingat bernama Jenderal Dewa Darah Jahat. Apa? Tetua Shizi terkejut dan menatap Xiao Yan di matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Jenderal Dewa Darah Jahat, kamu benar-benar membunuh salah satu dari 7 Jenderal Dewa. Si penatua Shizi tidak terlihat sangat bersemangat saat ini. Wajahnya menjadi lebih cemberut dan dia tiba-tiba penuh kecemasan. Apa yang terjadi ketika penatua putranya membunuh 7 dewa? Bukankah itu hal yang baik? Semua monster itu harus dibunuh. Qian Ning bertanya sedikit bingung ketika dia melihat penatua putranya. Itu bukan hal yang baik. Jika monster darah datang dengan kekuatan klan kita saat ini, dan jika ada monster darah yang lebih kuat datang setelah mereka, maka aku takut klan kita tidak bisa lepas dari musibah. Penatua Shizi mengungkapkan kekhawatirannya lalu Xiao Yan mendengar alisnya sedikit mengernyit. Akan tetapi kekuatan puncak bintang 9 dari Dewa Darah Jahat itu hanya tak terkalahkan di matanya. Para penatua yakin bahwa yang disebut 7 dewa besar ini hanyalah barang biasa. Jangan khawatir tentang spesies alien semacam itu. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan Dosian, maka aku berani bertarung melawan mereka.
dan karena aku telah datang ke sini maka secara alami aku akan melindungi mereka." Xiao Yan berpikir sejenak lalu menghibur perlahan. Si sulung si menatap mata tegas Xiao Yan lalu mengerutkan kening dan mengangguk tanpa sadar. Kemudian dia tidak menyangkal bahwa pria di depannya sepertinya memiliki kekuatan seperti itu, dan berani mengatakan hal seperti itu, dan Xiao Yan selalu memiliki keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu hanya 6 orang yang membunuh 108.000 monster berdarah, 3 monster berdarah bintang 9 dan 1 dari 7 dewa darah jahat setingkat dewa, selain itu juga tanpa cedera. Sehingga hal ini cukup membuktikan bahwa dia bukan omong kosong tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Katakan itu buat janji ini, akan tetapi luka-luka Pastor Wang semakin dan semakin serius. Aku takut dia tidak bisa menunggu putranya kembali ke Nirvana ke-9. Qian Ning baru saja tenggelam dalam kegembiraan kemenangan Xiao Yan setelah semua kembalinya kemenangan mereka, dan kemudian memikirkannya sang ayah yang terluka parah, sehingga membuat dia kembali jatuh dalam kesedihan dan hatinya sangat tidak nyaman. Memang benar bahwa jika para putri mengatakan bahwa mereka harus melintasi reruntuhan dan kemudian kembali ke rawa elf setelah air terjun, waktu untuk bolak-balik tidak akan cukup. Selain itu tidak ada jaminan bahwa akan ada kecelakaan di jalan. Aku tidak tahu apakah ada cara lain, tidak ada harapan untuk menyeberangi reruntuhan dan air terjun berlawanan. Xiao Yan mengerutkan kening menghitung, waktu memang tidak cukup untuk berjalan bola-balik, bahkan jika itu bergerak dengan kecepatan penuh, belum lagi 9 putaran Nirvana kubis Cina yang ditanam di mana saja dapat diambil hanya dengan melemparkannya ke tanah. Beberapa orang juga terdiam, yang memang merupakan masalah yang sangat mengganggu. Apakah tidak ada cara lain selain mengubah 9 buah Nirwana? Mata Qian Ning yang menunggu menatap Xiao Yan dan Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sebelumnya itu membantu Nan Erming membentuk kembali tubuh, akan tetapi keberuntungan Nan Erming benar-benar baik. Selain itu dia tidak hanya memiliki batu hamil, tetapi juga jiwa kuno, dan keduanya sangat diperlukan. Dan jika tidak ada Raja Dragon Scale pada saat itu di mana jiwa Einar yang tersisa, maka saya khawatir peluang suksesnya tidak besar. Oleh karena itu selain buah Nirwana 9 putaran, maka Xiao Yan tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Raja Putri Duyung, dan jika ada cara lain Xiao Yan akan membantu hantu membentuk kembali tubuh lama, dan tidak akan membuang waktu untuk menjadi emas berjalan di sekitar lautan. Tidak ada jalan pintas tetapi jalan pintas ini terlalu berbahaya. Penatua Shizi batuk 2 kali lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan dan Qian Ning memandangi Penatua Shi, tapi para penatua mengatakan tidak apa-apa, dan mereka tidak takut akan bahaya besar. Xiao Yan bertanya, jika ada jalan pintas, itu adalah hal terbaik dan Xiao Yan juga bersedia membuat terobosan. Penatua Shizi berpikir sejenak menatap Xiao Yan dengan mata tegas, dan berkata dengan napas panjang, jika kamu ingin mencapai Elven Marsh dari sini, bahkan jika kamu berjalan lurus itu akan memakan waktu 1 tahun untuk mencapainya, namun kamu dapat menggunakan arus bawah untuk kembali ke lubang cacing alami yang terbentuk secara alami di bawah dasar laut menyusut menjadi terpendek. Penatua Shizi menjelaskan sedangkan Qian Ning menggelengkan kepalanya segera ketika dia mendengarnya. Penatua Shizi meskipun beberapa orang telah berhasil melewatinya, tetapi koneksi lubang cacing seperti sarang dan ada ribuan lubang. Jika Anda mengandalkan bagian dalam arus bawah, maka Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, dan rumor mengatakan bahwa ada monster kosong yang menelan orang di lubang cacing tetapi mereka tidak boleh pergi. Ekspresi Qian Ning bermartabat karena legenda lubang cacing saat ini telah menyebar. Ia memiliki kekuatan merobeknya sendiri yang kuat, sehingga tidak mungkin menyentuh 8 bintang dan 9 bintang biasa, dan ini adalah sesuatu yang sangat diketahui Xiao Yan. Kecuali Xiao Yan semua orang telah diliputi oleh arus bawah dan luka kecil dan besar. Xiao Yan mendengar alisnya mengerutkan kening, karena arus bawah yang disebutkan oleh Qian Ning dan Shizi Elders mungkin adalah arus bawah yang baru saja mereka alami. Arus bawah ini langsung menuju dasar lautan. Ini tidak buruk,
lubang cacing di kota Jucheng adalah tingkat keamanan konstruksi buatan secara alami terbukti dengan sendirinya. Lubang cacing yang dibentuk oleh alam harus didukung oleh energi yang kuat, karena energi ini alami sehingga ada banyak faktor yang tidak stabil. Secara tidak sengaja mereka akan tersesat dalam kekosongan dan terjun ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Setelah mendengar monster dalam kehampaan, Xiao Yan juga sedikit mengeluh. Tidak ada kehidupan dalam kehampaan itu. Xiao Yan menjumpainya ketika ia datang ke daratan kaisar. Pada saat itu dia merasa itu adalah hal yang sangat kuat, tapi sekarang mungkin perlu disebutkan tetapi tidak jelas apakah benar-benar ada sesuatu yang lebih kuat dalam kekosongan ini, meskipun sangat berisiko dan tidak selalu dapat mencapai tujuannya, akan tetapi itu adalah pertanyaan yang rumit. Lalu ketika Xiao Yan dan yang lainnya cemas, tiba-tiba terdengar suara dentuman, dan suaranya memekakkan telinga. Ini adalah suara yang dibuat dengan bergerak cepat melalui air laut. Suara air laut lebih cepat dari udara. Tentu saja Xiao Yan mengerutkan kening lalu memutar kepalanya dengan tajam dan melihat sepanjang suara. Putri, ada dua napas yang mendekati Putri Duyung dengan cepat. Saat ini seorang penjaga datang dengan cepat dan berkata dengan sungguh-sungguh ke tangan Qian Ning, benar-benar di sini. Wajah Penatua Shizi menunjukkan kecemasan. Xiao Yan baru saja membunuh Jenderal Dewa Darah Jahat, dan tidak mengharapkan balas dendam ini datang begitu cepat. Datang dan datang, aku akan memeriksanya. Beberapa dari yang disebut 7 dewa besar akan dapat menanggung gelar seperti itu. Xiao Yan mengepalkan tangannya lalu wajahnya tidak takut dan dia pergi dengan napas yang membara. Saudara-saudara siap bertarung. Xiao Yan melambaikan tangannya dan orang-orang yang beristirahat di samping tampak bermartabat lagi dan dengan cepat datang di belakang Xiao Yan. Gadis kecil itu selalu dipimpin oleh King Muer dan datang ke sisi Xiao Yan. Pembohong kecil, apa yang harus kita lakukan ketika kita pergi? Xiao Yan memandang gadis kecil yang dipegang King Muer tersenyum pahit, sehingga mengusap kepala gadis kecil itu dan menghibur. Kamu tetap di sini dulu. Tidak ada orang jahat di sini dan ini aman, karena mereka akan menjagamu. Kita akan kembali dan pergi. Xiao Yan berkata, aku ingin tahu apakah gadis kecil itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Mata kosong sepintas pada Xiao Yan, matanya berbalik dan dia beralih ke suara ledakan itu. Naga, naga, gadis kecil itu berbicara lagi masih dengan dua kata yang sama, seolah-olah dia hanya bisa mengucapkan kata naga. Xiao Yan tidak tahu apa yang ingin diekspresikan gadis kecil itu, tapi dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang, dan jika itu benar-benar monster darah yang mengejarnya, maka itu akan diselesaikan. Saat ini gadis kecil itu tetap di tempatnya, lalu Qian Ning datang ke gadis kecil itu, kemudian tersenyum lembut pada gadis itu dan memegang tangan kecilnya. King Muer memandang Qian Ning, setelah itu sedikit mengangguk dan mengikuti Xiao Yan Fei. Dari penutup pelindung Putri Duyung mereka datang ke laut, masing-masing melihat ke arah suara dengan tampilan serius. Kemudian dua sinar cahaya dengan cepat memperbesar Xiao Yan dan mata lainnya, dan segera setelah mereka berhenti perlahan, saat ini sosok di depan mereka secara bertahap menjadi jelas. Mengapa mereka tidak setengah membunuh, dan napas mereka tidak terlihat seperti monster darah? Kekuatan jiwa Xiao Yan dieksplorasi dan dia mengerang sedikit, tetapi dia tidak berani peduli, karena dia pikir monster darah itu tidak bijaksana. 3 monster darah bintang 9 dan Jenderal Dewa Darah Jahat yang baru saja saya lihat semua bisa berbicara bijak dan tidak rendah, terutama Dewa Darah Jahat telah membuatnya terlihat dekat dengan manusia. 2 tokoh ini mungkin monster darah yang lebih kuat. Siapa yang datang dan apa niatnya? Xiao Yan berbicara perlahan dan tepat ketika Xiao Yan berbicara, sesosok di depannya tiba-tiba terkejut lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan. Xiao Yan juga setelah memperhatikan sosok ini, Xiao Yan melihat wajah ini yang akrab tidak bisa akrab lagi, lalu otot-otot di wajahnya sedikit gemetar. Ungu-ungu Zian, Xiao Yan bertanya ragu-ragu meskipun wajah di dunia ini sudah lama hilang. Namun dia dan Xiao Yan pernah bertempur berdampingan di benua pendendam dan hidup bersama siang dan malam, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan tidak akrab?
Lalu panca indera terukir dalam pikiran Xiao Yan dengan rambut ungu muda sedikit mengambang di air laut, tetapi juga tidak bisa menghentikan fitur halus dan cantik di wajah, terutama mata ungu muda. Lalu ada dua tanduk kecil di dahi sepertinya agak lucu, meski sudah dewasa usia Ziyan di keluarga naga terlalu muda untuk terlihat seperti loli kecil yang luknut. Xiao Yan, Ziyan juga mengenali Xiao Yan pada saat ini berseru dengan segera. Wajah halus itu segera ditutupi dengan senyum, dan dia datang ke tempat yang aneh ini sendirian, lalu kegembiraan dan sukacita dalam batin sulit untuk disembunyikan, belum lagi Xiao Yan dan Ziyan memiliki emosi yang dalam, dasar pengganggu kecil yang dulunya mendominasi membalikkan sungai, dan kekuatan sombong membuat banyak orang gemetar, bahkan Xiao Yan pada saat itu luar biasa. Adegan ketika keduanya menerobos benua pertempuran masih jelas di kepala. Saat ini keduanya awalnya ingin berjalan dan berbicara satu sama lain, namun tiba-tiba mereka berdua melihat air gelap dari sisi lain pada saat yang sama, kemudian dua napas mendekat dengan cepat dan kekuatan jiwa Xiao Yan jelas merasakan pembunuhan itu, artinya sama dengan nafas yang dirasakan pada monster-monster darah sebelumnya. Tampaknya ini adalah musuh yang sebenarnya. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam, lalu dalam kegelapan dua bayangan hitam perlahan muncul, masih kulit merah darah tetapi keduanya mengenakan baju besi gelap. Napas yang dikeluarkan dari tubuh lebih kuat dari Xiao Yan, dan itu juga merupakan puncak dari 9 bintang. Xiao Yan dapat merasakan dari mereka berdua bahwa nafas yang mereka keluarkan akan lebih kuat daripada dewa darah jahat oleh lebih dari 1 bintang. Putri duyung mereka benar-benar kamu sangat berani, bahkan 7 dewa berani membunuhmu, maka hari ini aku akan membiarkanmu. Putri duyung benar-benar menghilang ke lautan emas. Saat ini sosok perlahan-lahan dibuka dengan suara rendah. Sentimen sentimental tidak malu-malu, seolah-olah di belakang mereka air laut telah berubah menjadi merah darah. Suara ini terdengar melalui seluruh klan Putri Duyung. Klan Putri Duyung terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dan mata ngeri. Bahkan para tetua Shizi dan Qian Ning mengubah penampilan mereka, karena mendengarkan nada ini benar-benar membawa darah. Benarkah jika Anda ingin menghancurkan Putri Duyung maka Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan ini? Saat ini Xiao Yan tersenyum dingin, dan perlahan-lahan menghadapi dua orang yang baru saja berbicara. Mereka jelas tertarik oleh Xiao Yan, tetap tinggal yang tidak tahu bahwa Mao Xiaozi yang tebal dan tebal berani berbicara kepada mereka seperti ini dan kemudian memandang Xiao Yan. Siapa kamu? Kekuatannya cukup bagus. Pada akhir periode Jiuxing kamu layak bertarung denganku. Kamu tidak terlihat seperti Putri Duyung, akan tetapi karena kamu ingin mati, maka aku akan melengkapi kamu. Saat ini salah satu dari mereka juga mencibir. Dia berkata dengan nada menghina, setelah berbicara niat membunuh yang kuat segera menyerang Xiao Yan, dan niat membunuh ini sebenarnya semacam kekuatan jiwa. Dihadapkan dengan rasa membunuh yang kuat, kekuatan jiwa Xiao Yan segera muncul, dan kekuatan jiwa tahap selanjutnya dari panggung telah dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Setelah bencana benua Kaisar memiliki kekuatan jiwa panggung, maka mereka sangat sedikit, jadi kekuatan jiwa Xiao Yan sudah sangat kuat di tahap selanjutnya di dunia. Lalu kekuatan jiwa Xiao Yan segera menduduki daerah sekitarnya, dan serangan kuat langsung menekan sentimen pembunuhan dari orang itu. Kemudian orang lain tampaknya kaget dan dia mendongak tajam, dan matanya yang berdarah tanpa ampun dan tampak tajam pada Xiao Yan. Sepertinya Laoki seharusnya mati di tanganmu. Pria itu berbicara dengan berat, lalu merasakan kekuatan jiwa kuat Xiao Yan dan segera mengetahuinya. Aku masih berpikir bahwa Putri Duyung itu sangat lemah. Siapa lagi yang bisa membunuh Laoki? Ternyata itu mengacaukan ras manusia. Laoki benar-benar ceroboh, dia tidak bisa berurusan dengan manusia di akhir periode 9 bintang. Sungguh sangat sayang sekali. Mengatakan dengan nada buruk pada saat ini semua kebencian sepenuhnya ditransfer ke Xiao Yan. Kupikir kalian berdua akan kehilangan muka. Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata, manusia yang tajam, maka biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengatakan kata gila ini. Saat ini sosok itu menghela nafas dengan marah,
dan itu dikirim dengan telapak tangannya dan air laut di belakangnya segera memicu arus yang kuat, dan kemudian yang kental telapak darah besar meledak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan orang-orang di belakang mereka semua memandang Xiao Yan saat ini, mereka secara alami tahu kebiasaan Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya tidak ingin mereka menembak pada saat ini. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada kerumunan, "Seperti ini aku tidak butuh suntikanmu, aku akan cukup." Setelah selesai berbicara tubuhnya dilarikan ke atas, dan kemudian dia mengangkat telapak tangan lalu Tianhua juga pergi. Saat ini kedua sosok itu tampaknya tidak berencana untuk melawan Xiao Yan sendirian. Satu sosok mulai menyerang dan sosok lainnya juga terbang merobek cakar Xiao Yan. Kedua monster darah itu adalah kekuatan dari Jiuxing Peak. Keduanya menembak pada saat yang sama. Xiao Yan juga memiliki beberapa tekanan untuk waktu yang singkat. Akan tetapi Xiao Yan secara alami tidak tersentak. Berarti Huang Quan, telapak tangan Huang Quan marah. Jas 3 potong Huang Quan turun pada saat yang sama. Karena peningkatan fantasi futuristik dari lantai 4 selimut pagoda Chen Suling, Xiao Yan menemukan bahwa ketiga keterampilan bertarung ini sangat berguna. Meskipun tampaknya hanya makanan pembuka, mereka sebenarnya semacam pertempuran, dan sangat perlu untuk menyerang. Lalu serangan semacam itu tidak hanya kuat, tetapi juga untuk menguji realitas virtual lawan. Dan jika Anda langsung menggunakan kartu Hall, maka itu bukan pilihan yang bijaksana. Xiao Yan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam menghadapi musuh Xiao Yan tidak pernah mengurus dirinya sendiri. Karena kehati-hatian inilah yang dapat dicapai Xiao Yan hari ini. Lalu berbagai metode yang kuat digunakan antara kedua belah pihak, dan kekuatan yang kuat segera muncul. Akan tetapi keterampilan bertarung Xiao Yan runtuh terlebih dahulu. Saat ini Xiao Yan mengerutkan kening, lalu kedua monster darah ini benar-benar lebih kuat daripada dewa darah jahat lebih sedikit. Xiao Yan saja sudah cukup untuk menghadapinya sendirian, dan mereka berdua masih memberi tekanan besar pada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan memandang telapak tangannya. Kemudian nyala api naik dan berubah menjadi nyala api kuno membelah dan ini menyelesaikan serangan keduanya. Lalu Xiao Yan sendiri juga tidak berdampak parah dan tubuhnya mundur sedikit. Saudari Long Qiong bantu dia, dialah yang saya katakan sebelumnya, orang pertama yang menerobos Dou Di dan datang ke daratan Dou. Ziyan berbalik ke wanita di sebelahnya yang tinggi, kemudian armor batu giok ketat alis seperti pedang. Meskipun dia adalah seorang wanita, tetapi tidak memiliki kelemahan sedikit pun, tetapi meledak dengan temperamen yang kuat. Mungkin ini adalah karakteristik keluarga naga, termasuk Ziyan tubuh secara alami mengungkapkan sebuah mendominasi, seolah-olah ras mereka dilahirkan dengan rasa supremasi. Oke, Long Qiong mengangguk dan dia setuju, dan ketika dia melihat di tangannya tombak naga hitam dan tubuh hitam muncul, begitu dia muncul ada suara nyanyian naga di telinganya. Ternyata itu juga tahap akhir dari Jiuxing. Kedua monster darah secara alami merasakan napas dari Long Qiong dan segera mengubah penampilan mereka. Xiao Yan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Long Qiong yang akan datang yang berarti membantunya. Xiao Yan juga langsung mengerti bahwa Ziyan yang meminta Long Qiong ini untuk membantunya. Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi aku masih bisa berurusan dengan mereka, jadi aku tidak akan menyerah. Xiao Yan berkata perlahan menolak Long Qiong yang ingin membantunya. Lalu Long Qiong mendengar bahwa langkahnya juga stagnasi. Pistol naga hitam di tangannya juga berhenti tanpa penyesalan apapun. Keduanya harus Ling Xuesen dan Sue Bingshen di antara 7 jenderal besar dan kekuatan puncak bintang 9. Jadi berhati-hatilah. Long Qiong memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Dan sepertinya tidak berpikir Xiao Yan bisa pecahkan mereka berdua dengan satu orang, tetapi mengingatkan Xiao Yan dengan ramah agar tetap berhati-hati dan waspada. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan kembali menoleh ke arah keduanya. Sementara itu melihat penampilan Xiao Yan ini, Ziyan si bocil Luknut pada saat ini menghentakkan kakinya dan tersenyum masam. Ziyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa orang ini masih sangat agresif seperti sebelumnya dan sangat maniak dalam bertarung merebutkan nasi kotak.